Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pupudin di Organik ID. Seperti janji saya di video sebelumnya, sebelum video ini tayang, bahwa saya akan membuat ini ya, memperbanyak agensi HIT yang saya pakai. Karena kebetulan udah mau habis, jadi mau diperbanyak lagi. Nah, ini bahan-bahan apa saja yang perlu disiapkan. Sebenarnya bahan-bahannya itu mudah, dapat ditemui di sekitaran rumah, cuma ada beberapa saja yang beli. Yang pertama itu alat-alatnya dulu ya. Alat-alatnya itu ada ini aerator, yang pasti itu ada aerator sama selangnya. Selangnya disesuaikan saja kebutuhannya, kalau ya ambil 2 meter atau 3 meter. Ini saya pakai 3 meter, tapi karena ini masih sisa ya, paling juga nanti akan tersisa karena ini juga bekas. Ini aerator juga bekas, merek terserah untuk aerator, yang penting bisa buat ngasih udara nanti untuk si tempatnya. Dan wadah bisa pakai galon atau jerigen, tapi saya nggak pakai jerigen, saya pakai yang lain. Ntar saya kasih tahu alasan saya kenapa nggak pakai jerigen. Dan kedua selanjutnya tuh alatnya udah, sama ini botol ini bisa kalian pakai 2 ya, 2. Nanti fungsinya akan saya jelaskan di selanjutnya. Ini nanti untuk menaruh obat PK. Ini obat PK. Nah, tadi tulisannya ini obat PK. Nah, setelah alat-alat disiapkan juga bahan-bahannya kawan-kawan. Ini saya pakai, nah ini apa, ini adalah air sari-sari dari kentang. Jadi kentang itu direbus, dihancurkan sama airnya. Ini saya siapkan juga ini yang masih kosongan, yang masih belum saya papain, masih panas. Ini kurang gitu. Di kentang 100 gram direbus di air 2 liter. Nah, habis ini kan pasti airnya menguap kan. Nah, ini tinggal mungkin 1,5 liter, sekitar segitu. Terus nanti diremas-remas, habis itu disaring. Jadinya seperti ini. Nah, kedua adalah obat PK. Obat PK ini bisa teman-teman cari di apotek. Bilang saja obat PK yang bentuknya serbuk. Ada 2 jenis obat PK itu. Ada yang krim, ada yang bubuk. Kalau ini bubuk seperti ini, warnanya gelap ya, hitam. Tadi dicampurkan ke sini. Nah, fungsinya apa obat PK ini? Fungsi dari obat PK ini, ketika aerator yang akan dimasukkan ke campuran ini nanti itu, ini untuk menyaring udara lebih tepatnya. Jadi begitu aerator ngasih udara masuk ke sini, ini yang isinya nanti obat PK, nanti akan tersaring. Ntar lah kalau video udah saya perakitan. Dan kemudian siapkan tutup botol yang bentuk seperti ini ya kawan-kawan. Dilubangi saja sesuai lubang selang aeratornya segini. Ntar kalau masih ada bocor-bocor itu nanti bisa pakai lem. Dan AB mix 100 ml, yang A 100 ml, yang B 100 ml. Nah, ini ada juga Nutriplan dan Bloom. Nah, ini fungsinya untuk memberi makan si bakteri-bakterinya nanti. Nah, ini Nutriplan dan Bloom. Ini saya pakai 10 gram, ini saya pakai 10 gram. Nah, jadinya seperti ini, total 20 gram. Kalau yang Nutriplan ini si pupuk yang ini untuk vegetatif atau generatif ya ini. Kayaknya untuk vegetatif nih, untuk masa vegetatif. Kalau ini yang Bloom ini untuk generatif, atau sebaliknya ya, kurang tahu lah, saya lupa. Nah, untuk yang Nutriplan ini warnanya yang agak cerah nih, agak putih.
putih krem ini, terus yang bus belum ini yang warnanya hitam, itu total 10 gram. Nah, ini untuk perakitannya nanti nggak akan saya tunjukkan ya, saya cuma kasih tahu bahan-bahannya aja. Ini yang pertama sari-sari dari kentang rebus, terus disaring. Kentang direbus, dilumat ya kan, habis itu disaring jadi seperti ini kurang lebih. Sama ini Nutriplan 10 gram, Bosbelum 10 gram, sama obat PK. Obat PK ini gunakan secukupnya saja, mungkin seujung sendok teh ini saja sudah cukup, segini aja ini sudah cukup. Yang penting nanti airnya akan berubah warna. Sama satu lagi air kelapa, ya ini Abemik dan air kelapa. Air kelapanya satu ini 1,5 liter, mungkin dua utuh itu. Kalau belinya satu gede terus udah dapat segini 1 liter gitu ya enggak apa-apa. Kalau belinya kecil ya beli 2 kelapanya. Kelapa mudanya nggak perlu direbus, langsung masukin saja ke udah. Ini langsung saya skip saja ya, nanti video selanjutnya bisa ditonton. Oh ya, saya tadi lupa ya kawan-kawan, ini satu lagi bahannya ya, mana mungkin mau menggandakan bakteri tapi bakterinya aja nggak ada. Ini saya pakai Agen Hayati dari merek Biotogro. Alasan saya pakai ini karena ya ini yang tersedia di toko pertanian sekitar rumah saya, dan di sini tuh dapat dilihat ya kawan-kawan, bakterinya tuh ada banyak, ada 13 kalau ada. Nah ini ada 13 ini, nanti saya lanjutkan fotonya ini ada 13. Sebenarnya ada yang lebih murah lagi itu dari Bingkai, ini juga ada sekitar 12-an lah, harganya 50 ribuan. Kalau ini 114 saya beli. Ini yang kemasan 1 liter. Kalau yang yang 500 ml juga ada, tapi jatuhnya lebih mahal, 70.000. Jadi ini udah mau habis, jadi saya perbanyak. Jadi sistematikanya nanti seperti ini. Ini kan aerator masuk ke listrik, ya kan? Anginnya keluar dari sini. Udara kotor lah, udara sekitar masuk ke sini, masuk ke sini. Nah ini adalah yang diisikan itu dari obat PK tadi. Ini ada cairan obat PK, jadi nanti tuh yang masuk ini terus sampai ke dalam, sampai ke dasar. Nah kan angin yang masuk kan harus melewati ini kan, harus melewati ini, air PK ini untuk masuk naik lagi ke selang yang ini. Jadi angin masuk dari sini, set ke dasar, habis itu naik kan gelembung-gelembungnya gitu. Nah keluar dari sini, yang ini nggak nyampe menyentuh dasar, airnya cuma setengah sini kan. Ini cuma sebatas tutup ini aja lah. Naik ke sini, baru masuk ke sini. Ini saya lubangi nih. Ini harus kedap udara ya teman-teman, harus kedap udara. Masuk ke sini, anginnya bersih, udaranya bersih. Nah yang di sini sama seperti yang ini tadi. Kalau input langsung masuk ke dalam, masuk ke bawah paling dasar. Kasihlah pemberat atau batu aerator gitu. Nanti setelah udara bersih masuk ke sini, di sini bakal muncul gelembung-gelembung ya kan, padat. Terus gelembung-gelembungnya akan keluar ke sini, seret ke sini. Ini cuma air biasa, ini air putih, air bening, air biasa. Nah ini begitu masuk juga sama, harus menyentuh ke dasar. Nah tujuannya ini apa? Tujuan dari ini tuh kalau semisal aeratornya mati atau terjadi pemadaman, nah angin itu nggak ada yang masuk ke sini, yang mana nanti obat PK-nya bakal naik lagi ke sini untuk mencegah air obat PK-nya ini naik ke aerator dan merusak aerator atau bagaimana. Nah ini ditalangi pakai ini. Ini kan begitu
angin nggak ada yang masuk, ini nggak bakal naik kan, ya kan ini langsung menyentuh ke bawah sini, sedangkan di sini ada airnya, jadi bakal kedap udara terus gitu. Nah ini juga bakal akan saya seal nanti. Ini belum saya seal gara-gara ini belum saya belikan air kelapa. Ini kalau dilihat ya udah banyak nih, sisanya saya isi air. Jadi dari 2 liter air remasan dari kentang tadi tambah AB Mix 100 ml, A 100 ml, B 100 ml, tambah ini si baterai-nya tadi, masukkan ke dalam sini satu tangki, tuh 1 ember lah. Nah kenapa saya nggak pakai galon? Sebenarnya bisa pakai galon ukuran 19 liter. Nah ini ada ininya, ini ada kerannya. Jadi kalau pakai galon kan harus ini ya, apa, kan masuk dari atas. Ini ntar kalau mau ngambil harus dibuka lagi sealnya, ya repot. Nah, ini pakai ini aja. Kebetulan di rumah saya ada yang cuma ada yang ini, dan ini juga nggak bocor ya, alhamdulillah. Ntar kalau ngambil tinggal cur gitu. Nah lama pengembang biakannya itu selama 14 hari. Nanti setelah 14 hari akan saya pakai. Ya udah gitu aja teman-teman. Video ini saya akhiri, udah lama ya, udah 10 menit. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sabani Bufresh with Organik.